sebuah serangan militer Amerika Serikat di Venezuela. Kedengarannya jauh ya, tapi gimana kalau saya bilang pihak yang paling rugi dari semua ini justru China? Yuk kita coba pahami pertanyaan yang kelihatannya aneh ini, tapi dampaknya terasa di seluruh dunia. Oke, langsung aja kita bahas ya pertanyaan yang sepertinya bertolak belakang ini. Sebuah skenario yang jujur aja bikin banyak analis geopolitik kaget. Ceritanya gini, bayangin sebuah pagi buta di Caracas, ibu kota Venezuela. Suasana yang tadinya tenang, tiba-tiba pecah oleh sebuah serangan dadakan yang efeknya mengguncang seluruh dunia. Washington bilang ini cuma operasi penegakan hukum yang sasarannya jelas. Tapi dunia melihatnya beda. Ini adalah intervensi terbesar AS di Amerika Latin sejak tahun 1989. Dan di seberang dunia, China mengamati semuanya dengan sangat-sangat cermat. Nah, buat ngerti dampaknya, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, duit. Ini adalah efek gelombang yang pertama. Coba lihat angka ini, 62 miliar dolar AS. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah jumlah utang yang diberikan China ke Venezuela sejak 2007. Bisa dibilang, ini pertaruhan finansial yang luar biasa besar. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, ini bukan cuma angka gede loh. Pinjaman ke Venezuela ini, itu lebih dari separuh total pinjaman China di seluruh kawasan Amerika Latin. Jadi, fokus mereka emang di situ banget. Kedekatan ini sebetulnya dimulai di era mantan Presiden Hugo Chavez. Dia ngelihat Beijing itu kayak tembok besar, sebuah perisai politik dan ekonomi buat melawan pengaruh Amerika Serikat. Jadi dealnya tuh simple banget sebetulnya. Venezuela kirim minyak sebagai gantinya buat bayar utang miliaran dolar itu. Nah, sekarang aliran minyak super penting yang jadi jaminan utang ini tiba-tiba dikuasai sama lawan mereka. Oke, jadi rugi duitnya udah jelas ya. Tapi pertanyaannya, apa cuma soal duit aja? Ternyata enggak. Efeknya itu merembet kemana-mana, menciptakan gelombang yang jauh lebih besar. Nah, efek rambatan berikutnya ini langsung menghantam pengaruh strategis China di tempat yang mereka anggap penting, yaitu seluruh belahan bumi barat. Biar paham situasinya sekarang, kita perlu mundur sedikit nih ke abad 19. Ada yang namanya Doktrin Monroe, kebijakan dasar Amerika Serikat pada saat itu. Para analis melihat intervensi di Venezuela ini sebagai kebangkitan kembali doktrin lama itu. Malah Presiden Trump sendiri punya julukan khusus, Doktrin Monroe. Dan sasarannya jelas banget pemain-pemain dari luar kawasan kayak China. Jadi intinya apa? Cuma dengan satu gerakan ini, AS ngirim pesan yang kuat banget. Proyek infrastruktur andalan China, negara-negara jadi mikir dua kali. Ambisi China buat bikin yuan jadi mata uang global, uji cobanya di Venezuela langsung di-stop. Ini nunjukin kalau diplomasi China yang cuma ngandalin ekonomi itu ada batasnya. Dan akhirnya negara-negara Amerika Latin jadi dipaksa mikir ulang, sebenarnya kita mau dekat sama Beijing atau enggak? Dan ternyata efek dominonya ini nyebrang Samudra Pasifik loh, sampai ke Beijing, dan menciptakan dilema baru yang super rumit, soal Taiwan. Soal ini, para ahli ternyata pecah suara. Ada yang bilang, ini nggak ada hubungannya langsung sama Taiwan. Tapi ada juga yang bilang, wah ini bahaya. Kalau AS bisa seenaknya main doktrin Monroe di halaman belakangnya, kenapa China nggak bisa ngelakuin doktrin C buat Taiwan? Ini bisa jadi semacam cetak biru buat serangan di masa depan, cepat dan mengejutkan. Seorang profesor, Joseph Gregory Mahani, ngasih pandangan yang menarik banget. Dia bilang, China sekarang ini kayak jalan di atas tali. Kalau mereka bereaksi terlalu keras soal Venezuela, apa AS bakal balas dengan reaksi keras juga soal Taiwan? Wah, China harus hati-hati banget. Oke, sekarang kita sampai ke efek rambatan yang terakhir. Dan ini soal perebutan sumber daya global yang bakal jadi penentu masa depan. Lihat deh paradoks Venezuela ini. Mereka punya cadangan minyak terbukti paling besar di dunia. Tapi produksinya sekarang jauh di bawah puncaknya. Nah, dengan intervensi ini, AS sekarang yang pegang kendali atas keran cadangan minyak raksasa itu. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal minyak loh. Harta karun yang sebenarnya itu mineral-mineral kritis dan unsur tanah jarang yang penting banget buat semua teknologi modern kita. Dari emas, koltan, sampai bauksit, semuanya ada di sana. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. AS boleh jadi menguasai tanahnya, tapi kuncinya peta harta karunnya dipegang sama China. Jadi ceritanya gini,
Di tahun 2012, perusahaan BUMN China, CITIC, dapat kontrak buat melakukan satu-satunya survei geologis lengkap di Venezuela. Satu-satunya loh. Sampai 2025, bahkan tokoh oposisi Venezuela pun mengakui kalau cuma CITIC yang punya data lengkap itu. Terus, boom, 2026 AS masuk. Tiba-tiba, sumber dayanya ada di satu sisi dunia, dan data buat ngambilnya ada di sisi lain. Ini benar-benar merusak rencana jangka panjang China. Oke, kita udah ngikutin semua efek rambatan ini ke seluruh dunia. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya dari semua ini? Intinya, kerugian China itu fatal banget dan berlapis-lapis. Secara finansial, 62 miliar dolar dan pasokan minyak buat bayarnya terancam. Secara strategis, pengaruh mereka di halaman belakang AS dan mimpi mata uang yuannya kena pukul telak. Secara geopolitik, muncul preseden berbahaya soal lingkup pengaruh yang bikin pusing soal Taiwan. Dan terakhir, soal sumber daya, akses ke harta karun minyak dan mineral kritis hilang. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar kan? Kalau satu kejadian di satu negara aja bisa ngejungkir balikin strategi negara adidaya, apa masih ada yang namanya konflik lokal di dunia yang udah sekoneksi ini? Kejadian di Karibia ini bisa jadi bakal nentuin arah persaingan Washington dan Beijing buat bertahun-tahun ke depan.